Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, buat pemirsa setia di channel Edwin Pratama. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai P3K Guru 2022. Semoga bermanfaat. Alasan BKN menunda pendaftaran seleksi P3K tanggal 25 Oktober tahun 2022. PLT Kepala BKN Bima Haria Wibisana menjelaskan sejumlah masalah penyebab SSC-ASN pendaftaran seleksi P3K 2022 belum dibuka. 6 fakta penyebab SSC-ASN P3K 2022 belum dibuka, BKN blak-blakan, P1 silakan fokus ke-4. Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara atau SSC-ASN yang merupakan situs resmi yang dikelola BKN sebagai pintu pendaftaran seleksi P3K 2022. Hingga hari ini, Rabu tanggal 26 Oktober tahun 2022, laman sscasn.bkn.go.id belum bisa diakses. Padahal, sudah beredar kabar yang disambut para tenaga honorer, pendaftaran seleksi P3K 2022 dimulai tanggal 25 Oktober tahun 2022. Kabar tersebut merujuk surat nomor 7302 BGT, pukul 1:03, 2022 tertanggal tanggal 20 Oktober tahun 2022 yang ditandatangani pelaksana tugas PLT. Dirjen Guru Tenaga Kependidikan, GTK, Kemendikbudristek Nunuk Suryani. Surat Dirjen GTK Kemendikbudristek berisi penyampaian jadwal pelaksanaan seleksi guru P3K 2022 tersebut ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, BKN Cek. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian. Jadi, sifatnya hanya usulan kepada BKN sebagai Panselnas CASN 2022. BKN punya sejumlah alasan mengapa pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja belum bisa dimulai tanggal 25 Oktober tahun 2022. 1. BKN khawatir honorer lulus PGPPPK 2021 protes. PLT Kepala BKN Bima Haria terang-terangan mengaku belum sreg dengan usulan Kemendikbudristek yang menetapkan jadwal pendaftaran pelamar prioritas 1 P1, berbarengan dengan P2, P3, dan pelamar umum. P1 ialah guru lulus passing grade PG, seleksi P3K 2021, yang jumlahnya 193.954. P2 ialah guru honorer K2 yang belum ikut tes P3K 2021 maupun tidak lulus passing grade PG. P3 yakni guru honorer sekolah negeri dengan masa pengabdian minimal 3 tahun, terdaftar di Dapodik, belum pernah ikut tes maupun tidak lulus PG. Adapun P4 ialah pelamar umum seleksi PPPK 2022. Bima Haria khawatir jadwal pendaftaran yang berbarengan itu menimbulkan gelombang protes dari guru lulus PG P3K 2021. Bima mengatakan jumlah P1 cukup banyak dan harus dipastikan dahulu penempatan mereka, baru menyusul kelompok P2, P3, dan pelamar umum. Jangan semuanya diselesaikan tahun ini, seharusnya bertahap, kata Bima seusai penandatanganan kerja sama BKN dengan Universitas Terbuka di Gedung Kualitas, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Senin 23/10. Saya khawatir bila nanti P1, P2, P3 diselesaikan tahun ini akan menimbulkan gelombang protes terutama bagi guru lulus PG, tegasnya. 2. Banyak Pemda tidak tahu posisi Dapodik. Bima Haria mengatakan banyak Pemda yang tidak tahu posisi Dapodik, sehingga terlalu berisiko jika P2 dan P3 langsung diikut-sertakan bersama-sama dengan guru lulus PG. Bima menilai alangkah bijaknya bila guru P1 diamankan terlebih dahulu posisinya. Sebab, mereka sudah 2 kali ikut tes P3K. 3. Berbahaya SSC-ASN dibuka, data P2 dan P3 belum siap. Bima menegaskan BKN tidak mau gegabah membuka SSC-ASN P3K 2022 sebelum hal-hal krusial itu diselesaikan. Bima Haria Wibisana juga belum memastikan kapan pendaftaran seleksi P3K 2022 dibuka. Kalau dipaksakan dibuka tanggal 25 dan kemudian saya buka SSC-ASN sementara datanya P2 dan P3 belum siap, apa nggak berbahaya tuh? Kata Bima Haria. Bima belak-belakan menyebutkan data yang baru diserahkan Kemendikbudristek ke BKN adalah data guru lulus PG atau P1. Adapun untuk data guru honorer K2 yang belum ikut tes P3K 2021 maupun tidak lulus passing grade PG, yang disebut P2, belum diserahkan. Begitu juga dengan data P3. Bima mengatakan hal ini pada Senin, tanggal 24 Oktober tahun 2022. Kalau dipaksakan dibuka, lantas banyak yang enggak dapat formasi bagaimana karena datanya belum lengkap bagaimana. Apakah enggak mengundang protes lagi, ujarnya.
4. Bereskan dulu NIP P3K dari P1. Bima Arya menegaskan pihaknya ingin menyelesaikan 193.954 guru lulus PG dahulu. Pria kelahiran tanggal 19 Juli tahun 1961 itu ingin NIP P3K guru P1 dibereskan terlebih dahulu. Setelah diketahui ada sisa formasi, baru pendaftaran untuk P2 dibuka. Begitu juga ketika ada formasi sisa, P3 masuk. Jika ada sisa lagi, pelamar umum diberikan kesempatan. Prinsipnya dibuat bertahap ya agar yang berhak tetap menerima haknya, tegasnya. Sekadar catatan, Bima Arya pernah menduduki jabatan Wakil Kepala BKN pada 2013 hingga 2015. Lantas dilantik menjadi Kepala BKN sampai 2021. Selepas menjadi Kepala BKN pada tanggal 16 Juli tahun 2021, Bima Arya berpindah ke jabatan fungsional ahli utama di BKN sebagai analis kebijakan utama dan sekaligus diangkat sebagai pelaksana tugas PLT. Kepala BKN sampai dengan sekarang. Bima yang sudah lama berkarir di BKN itu, tentunya sudah paham detail proses seleksi ASN dengan beragam kerumitan dan potensi persoalan yang bakal muncul. 5. Ada data nakes susulan Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, SINKA, BKN Suharmen juga mengungkap sejumlah masalah yang menjadi kendala pendaftaran seleksi P3K 2022 belum bisa dibuka tanggal 25 Oktober. Contohnya, formasi nakes. Kepmenpan RB nomor 968 tahun 2022 sudah terbit pada tanggal 20 Oktober. Namun, Kemenkes baru mengusulkan lagi data nakes yang bekerja di Kementerian Pertahanan, Kemenhan. Kalau data nakes di Kemenhan baru dimasukkan Kemenkes tanggal 20 Oktober prosesnya bakal lama lagi, ujarnya. 6. Sejumlah instansi mengundurkan diri. Suharmen mengatakan sejak Selasa, tanggal 25 Oktober API Service Kemendikbudristek sudah selesai di server development. Setelah itu dicoba di server production yang akan digunakan untuk pendaftaran. Namun, muncul masalah baru, yakni soal formasi. Pasalnya, ada formasi yang kosong lantaran sejumlah instansi mengundurkan diri, membatalkan membuka formasi tertentu pada seleksi P3K 2022. Kepada jpnn.com, Rabu, 26/10, Suharmen menegaskan BKN tidak bisa membuka SSC ASN, tetapi formasinya kosong. Jika akun SSC ASN dibuka, tetapi ada formasi yang kosong, maka hal ini akan merugikan pelamar. Dia menyebut Pemprov DKI Jakarta yang minta mundur untuk formasi tenaga kesehatan, nakes, dan tenaga teknis lainnya. Yang lanjut hanya formasi guru, tetapi dia belum mengetahui apakah usulan tersebut disetujui Kemenpan RB atau tidak. Sampai sekarang surat dari Kemenpan RB belum ada, ucapnya. Nah, posisi formasi terbaru itu yang harus dipastikan lebih dahulu sebelum SSC ASN dibuka. Kalau SSC ASN masih dibuka, padahal ada daerah sudah mundur, kata Suharmen, akan menimbulkan kehebohan karena ada pelamar akan mendaftar di formasi kosong. Kasihan mereka yang sudah berharap, padahal formasinya tidak ada, makanya kan kami tunggu beres itu dahulu. Kalau sudah ada surat Menpan RB, otomatis formasi kosong akan kami hapus dari daftar formasi, beber Deputi Suharmen. Terima kasih sudah menonton. Semoga info kali ini bermanfaat. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.